Halo semuanya, openingnya santai aja karena katanya gue teriak-teriak mulu, jadi kita santai aja. Sebuah hal yang menarik di 2 minggu belakangan, ternyata ada yang bisa menggantikan iPhone sebagai thumbnail gue dan itu juga menarik. Jadi akhirnya kita akan melihat sebuah perubahan baru. Ini memperlihatkan seberapa orang peduli dengan si Nothing Phone ini dibandingkan iPhone. Jadi kita akan kembali membahas Nothing Phone tentunya, dan juga iPhone tetap, dan Samsung dan ROG Phone. Dan kita akan mulai dengan hal yang paling simple dulu. Kita ngomongin meme. Jadi ini ada sebuah foto di Twitter atau di Facebook, gue lupa, yang memperlihatkan ada aplikasi My Pertamina Full Mode APK Unlimited Money. Jadi kalau kalian nggak tahu My Pertamina, itu adalah aplikasi, sebenarnya gue nggak baca-baca amat sih, dan gue belum download, jadi gue sebenarnya nggak tahu apakah gue bisa isi bensin apa enggak. Tapi My Pertamina ini tuh membisakan kalian untuk isi bensin dan aplikasi, tapi ada mode APK Unlimited Money-nya yang tentu aja scam. Yang kedua, McD itu punya kioska. Mungkin yang di kotanya nggak ada McD, kayak kota gua Siantar gitu, nggak ada kan. Nah, kioska ini kayak self order gitu, dan dia ada layar untuk touchscreen dan segala macam. Ada yang install Doom. Oke, kita pertama Starbucks. Samsung. Sekali lagi Samsung mengecewakan saya. Samsung Korea, cuman di Korea kolaborasi dengan Starbucks. Di sini ada case S22 Ultra. Ini yang paling bagus menurut gua karena dia itu ada strapnya, dan dia itu strapnya menarik karena bentuknya itu kayak struk Starbucks, cuman ini bakal gampang berkotor. Terus ada kedua itu yang S22 Plus, ini ada tulisannya apa ya? Count the stars in your galaxy. Dan yang ketiga yang paling jelek S22 biasa, itu adalah logo Starbucks doang. Ini kayak lu lagi promosiin Starbucks. Maksud gue mending yang S22 Ultra. Nah, yang menarik adalah Galaxy Buds ini case-nya, karena dia itu punya dua varian. Yang pertama balik lagi nggak menarik karena dia cuma logo Starbucks. Tapi yang satu lagi, ini case terlihat seperti latte. Kopi cangkir latte. Menurut gue ini keren banget, ini inovatif banget walaupun tidak berguna, dan saya mulai berpikir sepertinya merchandise ini memerlukan case desmat yang menarik. Oke, maksud gue dibanding kita akan ngeluarin desmat, orang kan bingung nyimpennya di mana. Plastik tidak keren, kita akan mengeluarkan case. Tadi udah gue sounding ke anak merchandise, maksud gue sendiri dan tim gue di sana dan segala macamnya. Dan sepertinya kita akan coba bikin. Kalau dicuri idenya ada di Indonesia yang bikin, kalian tahu dong itu dari siapa. Dan kita ngomongin yang Buds tadi itu bisa dipakai di Buds 2. Nggak guna sih gue ngomongin Buds 2, Buds Live, Buds Pro. Karena Pokemon aja nggak masuk ke Indonesia. Ngapain kita bahas Starbucks? Oke, ROG Phone ini sebenarnya gue nggak pengen bahas banyak karena teman saya Kurohiko itu sering sekali ya ROG Phone-nya katanya mati total ya. Tapi so far sih ROG Phone-nya David tidak bermasalah. Tapi ROG Phone ini punya aksesoris itu udah mulai lebay ya. Aero coolernya gue lihat udah kayak stand RGB berwarna-warni yang somehow tuh nggak handphone lagi. Dan smartphone ini tuh so far belum ada rumor, terakhir masih 165 Hz, dan juga dia punya IP rating X4. Jadi udah splash proof, jadi kalau mau main game sambil hujan-hujanan bisa. Mau main game di bawah waterboom bisa, dan kalau mau main game tiba-tiba ketumpahan tidak masalah gitu. Ajak Kurohiko buy one pack. Cupu deh, jagoan gue. Cupu. Oke, Samsung Galaxy S23. Ini dari Samsung loncat ke ROG Phone, balik ke Samsung. S23 pertama, rumor terkait under display kamera itu nggak ada katanya. 12 megapiksel kamera juga nggak ada karena under display ini katanya eksklusif buat Fold series kayaknya karena lebih mahal. Terus yang ngarepin S22 FE sampai sekarang tidak ada rumornya, jadi tidak usah berharap lagi. Dan Tiem Roh selaku bosnya Samsung itu menyatakan kalau Samsung Note series itu officially menghilang. Jadi udah bakal diganti sama si versi S Ultra. Jadi spotnya Note sudah diambil Z Fold sama Z Flip. Nah, yang menarik dan gua rasa ini datang dari leak yang terakhir gue sebut, yang dibilang foldable ini akan menarik. Nggak ngomongin fold doang, nggak ngomongin flip doang, nggak ngomongin si BTS doang. Dan setelah gue baca emang ini sangat menarik. Samsung dikatakan sedang merencanakan untuk merilis Samsung Foldable yang terjangkau. Atau mungkin Z Flip menjadi A Flip atau A Fold, di mana kedua foldable ini belum tahu bakal flip atau fold. Tapi katanya harganya itu bakal di sekitar 11,5 juta. Dan menariknya nggak pakai Ultra Thin Glass. Jadi akan tebal sepertinya, dan gue nggak tahu apakah akan teknologi baru, mungkin low cost Ultra Thin Glass yang dipakai sama Samsung. Tapi kalau ini kejadian, kalau ini memang yang dikatakan oleh leaker yang kemarin ngasih info ke gue, menarik. Samsung keren menurut gue.
Terus kita ngomongin foldable, ini ada satu foto dari Blok S, coffee shop Indonesia. Jarang kan ada berita Indonesia. Kalian akan melihat sebuah Galaxy Z Flip digunakan untuk menjadi stand iPhone. Sebuah cara flexing kekayaan. Dan dimana menurut orang-orang ini nggak masalah, karena mereka bilang, ya udah kalau lo mau pakai stand handphone ya terserah lu, barang-barang lu. Dan katanya bakal yang komen, gimana kalau seandainya Z Flip 4 dibikin lebih empuk biar lebih bisa jadi stand handphone karena nanti kan Z Flip-nya kejual. Dan kalau ngomongin iPhone, yang pertama adalah masalah USB Type-C. Ini saya sudah bahas berapa kali, pertama Eropa, terus Amerika, UK kemarin sempat bahas kalau nggak salah, sama ya UK pernah, dan sekarang Brazil katanya juga ingin melakukan hal yang sama. Semua hal yang berhubungan dengan yang namanya handphone itu harus menggunakan Type-C. Jadi kemungkinan mimpi kita untuk melihat iPhone Type-C semakin dekat. Dan ini menariknya, dibilang ini buat handphone doang. Jadi nggak peduli sama headphone, sama laptop, dia nggak peduli, ini handphone. Berarti lebih diarahkan ke iPhone. Nah, kalau kita ngomongin untuk si kabel Type-C ini juga katanya malah ngomongnya agak aneh. Dia bilang kalau handphone lu ada wirednya harus Type-C. Kalau wireless doang nggak usah. Maksud gue kan so far belum ada ya handphone yang bener-bener wireless only. Jadi I don't know Brazil gimana. Tapi kalau kita ngomongin masalah iPhone 14, ini bakal tetap Lightning. Ini dari Mark Gurman. Bahkan kita bisa bilang lah dari semua leak yang muncul belum ada kelihatan bakal pakai Type-C. Tapi Type-C sesuai rumornya bakal rilis di 15. Jadi nanti akan ada transisi di sana. Dan juga kata si Mark Gurman sekalian, di 2022 sampai first half 2023 itu bakal banyak barang-barang menarik kayak Mac dengan M3, gue nggak tahu kenapa secepat itu, iPhone 14 tentunya, AirPods Pro baru, HomePod baru, Apple TV baru, dan banyak hal lainnya, iPad tentu saja, Apple Watch ada 3 biji, dan hal-hal lainnya. Dan VR Mixed Reality Kit-nya si Apple juga katanya bakal rilis, yang udah diwanti-wanti sama Ming Cekwo. Lalu Gurman juga nambahin katanya untuk Always On Display yang kemarin ditunggu-tunggu banget sama pengguna 13 Pro di update iOS 16, itu juga bakal diperlihatkan dengan berbagai macam widget kayak cuaca, aktivitas, stok, dan lain-lain, dan kemungkinan terlihat seperti Apple Watch, kurang lebih seperti itu. Dan terakhir kita masuk ke Nothing Phone. Nah, ini yang mengangkat views saya selama 2 minggu belakangan ya. Views saya sudah 1000, 2000, 6000, 1000, 2900, 6000. Terima kasih Nothing Phone, karena ternyata setelah gue lihat nggak ada yang bahas di Indonesia kecuali gue. Gue kira hype-nya bakal gede banget, ternyata gue doang yang nge-hype. Yang pertama, case-nya udah keluar memperlihatkan kalau ini dari TPU semi-transparan, jadi nggak mengganggu glip interface di bagian belakang, dan ini memperlihatkan warna hitam. Warna hitam ini menurut gue keren banget karena ini memperlihatkan kontras antara LED di belakangnya, warna-warna putih itu, dan warna hitamnya. Cuman secara klasi, secara style, gue lebih suka warna putih karena terlihat lebih indah gitu. Walaupun hitam hanya untuk orang-orang yang gemuk seperti saya, karena apa? Hitam tuh mamba. Mamba siapa? Cewek kue. Cewek mamba. Gue kira lu mau ke arah Kobe Bryant, Black Mamba. Oh iya, sorry. Salah. Lu kan anak basket gimana sih? Maaf. Terus kalau kita ngomongin TWS Nothing yang Year One, itu juga sepertinya akan minor refresh, di mana dari desainnya sih nggak kelihatan berubah, cuman dari 1 titik ke 2 titik yang sepertinya lebih ke arah untuk nge-charge, itu kayak lebih ke magnet. Dan case-nya itu berubah dari yang agak konvensional, kotak atau mungkin bulat, dia bikin case-nya itu agak manjang, jadi kayak rokok. Jadi mungkin lebih hemat space di tas karena dia makan tempatnya lebih ke arah vertikal. Dan kalau kita ngomongin harga dari Nothing Phone, ini leak-nya udah muncul di 2 tempat. Yang pertama adalah Eropa. Eropa itu kalian harus ingat kalau barang handphone di Eropa itu selalu mahal. Dan untuk yang di Eropa ini, dia leak-nya di Amazon. Dan itu ada 2 harga. Untuk varian 8128 itu di sekitar 7,4 juta. Dan varian 12256 itu di 8,6 juta. Ingat, ini Eropa. Sebagai perbandingan, ini dia menggunakan chipset 778. Jadi ini kurang lebih mirip sama si Samsung A7 III yang kemarin baru gue bahas. Dan kalau kita ngomongin dari harga pre-order di Indonesia, di Tokopedia, itu ada satu seller yang ngejual dengan harga 99,999,999. Jadi masih pre-order, dan dia kata, silakan di wishlist dulu karena nanti kalau rilis harga akan berubah dan kalian bisa beli. Kalau kemarin kan terakhir terjual tuh lelang untuk seri nomor 1-nya di 45 juta. Terus kalau kita ngomongin dari si India,
atau yang di-convert ke USD, itu ada 3 varian. Yang paling rendah itu di 8128 di 6 juta. Ini menarik banget. Kalau emang sampai Indonesia nih plek ketiplek 6 juta, ini bakal gila banget. Terus yang kedua 8256 di 6,3 juta. Dan yang terakhir 12256 di 6,7 juta. Jadi kalian bisa melihat gambaran-gambaran seberapa Nothing Phone ini akan merusak pasar. Karena kita ngomongin spesifikasinya, dia menggunakan 6,55 inch OLED 120 Hz. Karena kemarin seingat gue leak-nya itu 90 Hz. 120 Hz dengan adaptive, berarti LTPO2 harusnya. Terus dia pakai 778G Plus kayak si A73. Terus 50 megapiksel dengan 4K 60 fps dan juga dia based on Android 12. Dan satu statement yang menarik adalah no bloatware sama sekali. Kalau kalian mau ngelihat kurang lebih detail dari Nothing Phone ini, kalian bisa lanjut nonton di Dev2D. Itu salah satu YouTuber dengan setup terbaiknya. Karena dia, selain dia kan yang bahas cuma MKBHD, dan dia ngasih beberapa opini, seberapa kuat grafiknya, performa, angka-angka kayak, siapa sih namanya? Geekbench sama Wildlife, kalau gue nggak salah ingat Wildlife. Nah, itu udah terlihat di sana, jadi kalian bisa dapat gambaran kira-kira smartphone ini sekuat apa. Karena menurut dia, Nothing Phone ini tuh bukan sebuah smartphone yang dihadirkan untuk bertanding dengan si Samsung, Pixel, ataupun Oppo, dan segala macamnya. Nothing Phone ini benar-benar menjadi sebuah alternatif yang lebih menarik orang-orang yang kayak, oh lu suka desain begini, ya lu ambil, oh lu demen ya ambil. Walaupun dia nge-mention beberapa hal kayak di LED belakangnya, itu ada perubahan warna sedikit yang mungkin dia bilang ini di pre-production doang. Mungkin nanti di retailnya itu bakal berubah. Ingat, untuk beli ini hanya bisa di invite only. That's why ini bakal jadi mahal banget dan somehow ini kan seharga flagship sih menurut gue. So, itu aja mungkin untuk minggu ini. Nothing Phone sekali lagi sepertinya akan meng-carry news gue. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye guys.